Wali Pengumpan Bapak Ratna Budaya beserta seluruh manajemen. Yang saya hormati Bapak Haji Anies Baswedan, Gubernur Provinsi DKI Jakarta periode 2017-2022. Yang mulia para duta besar negara sahabat, yang saya hormati para pejabat di lingkungan TNI dan Polri, yang saya hormati para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati para tamu undangan dan para sponsor serta pendukung acara, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf sekaligus juga salam hormat dari Bapak penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Heru Budi Hartono, yang istilahnya beliau hadir bersama kita karena banyak aktivitas sehingga beliau mewakilkan kepada saya. Mohon maaf atas, mudah-mudahan saja ini tidak mengurangi kelancaran dan kehikmatan. Dan pada kesempatan ini saya akan membacakan sambutan beliau. Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata, engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata, mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati, jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan, jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Anies hitung mundur puncak HUT Jakarta di PRJ. Tidak ada Heru Budi. Harusnya kan Heru Budi itu yang mimpin. Tapi barangkali karena dia merasa bersalah, dia merasa punya banyak kesalahan ke Anies, dia memilih untuk tidak hadir. Nampaknya begitu gitu. Oke. Anies Baswedan menghadiri acara puncak HUT ke-497 Kota Jakarta di PRJ yang digelar di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Utara, Jumat. Anies diperkenalkan sebagai Gubernur Jakarta periode 2017-2022. Wah, seru ini ya. Selain Anies, tampak juga Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Dani Sukma, yang mewakili PJ Gubernur. Oh, jadi diwakili sama Wali Kota. Karena Heru Budi Hartono tidak hadir di lokasi. Belum diketahui alasan kenapa tidak hadir ya. Heru Budi tapi waktu itu hadir mendampingi Jokowi ketika membuka PRJ beberapa waktu yang lalu. Pantauan di lokasi, Anies tampak hadir menggunakan kemeja batik merah dan celana panjang hitam. Ia pun menjadi tamu dalam acara tersebut. Tak ada sambutan yang disampaikan Anies, namun ia turut memandu untuk membuka acara puncak PRJ dengan menghitung mundur, disambut dengan pesta kembang api. 3, 2, 1. Saya senang sekali menerima undangan untuk hadir pada acara puncak pada malam hari ini di PRJ, dan senang bahwa masyarakat bisa beramai-ramai datang ke sini. Ini adalah ruang untuk masyarakat bersama-sama berinteraksi, sekaligus juga tempat kegiatan usaha. Di saat tantangan dunia usaha sedang cukup besar, adanya kegiatan PRJ ini mudah-mudahan bisa ikut menggerakkan perekonomian di Jakarta khususnya, dan khusus bagi pelaku ekonomi mikro kecil yang mereka berkegiatan di sini, mudah-mudahan akan mendapatkan manfaat yang besar. Selepas acara, Anies mengaku senang karena bisa hadir lagi di PRJ yang digelar untuk merayakan HUT ke-497 Kota Jakarta tahun ini. Tentu senang sekali dong, saya senang sekali menerima undangan untuk hadir pada acara puncak malam hari ini. Senang sekali melihat antusiasme warga Jakarta untuk PRJ tahun ini.
senangnya ketemu Pak Anies. Ia juga menyampaikan harapannya untuk kota Jakarta yang nantinya tak lagi menyandang gelar ibu kota. Jadi harapannya semakin maju, warga semakin sejahtera dan makin bahagia. Jadi tagline-nya kan dulu gitu ya, makin maju kotanya, makin sejahtera warganya. Kurang lebih gitu ya. Nah, jadi Heru Budi ciut nggak berani ketemu Anies di acara PRJ. Bolehlah saya berpendapat seperti itu ya. Semua lawan Anies di Pilkada Jakarta pasti ciut karena Jakarta yang menginginkan Anies. Ya, bisa jadi begitu ya, bukan Anies yang ingin kembali, tapi Anies diminta gitu oleh relawan, oleh rakyat, bahkan oleh partai politik gitu. Jadi ya gimana dong? Itu panggilan tugas gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bu Neneng. Pak Anies diundang DPR untuk minta pendapatnya, benar nggak Pak? Ya betul, minta pendapat untuk penyusunan di Kementerian Pendidikan lah ya, persoalan pendidikan lah. Jadi memang bukan hanya Pak Anies, memang beberapa menteri, calon mantan menteri pendidikan pun diundang ke DPR oleh Pak Kang Dede Yusuf ya, diundangnya. Bagus itu, karena setiap orang punya pengalaman untuk bisa memberikan, mengkayakan wawasan. Ada kemungkinan Jokowi ikut cawe-cawe demi anaknya Kaisang. Kayaknya pasti ya, bukan kemungkinan lagi. Kalau masalah Vina gimana Bang? Rofi Lutfi emang luar biasa ya. Ini out of context, tapi karena jadi perbincangan kita semua, ya kita bersabar dulu lah, karena Peggy Setiawannya ada lebih dari satu orang gitu. Dan kalau kita kemudian memastikan ini itu segala macam, kan kita juga nggak punya ilmunya ya. Ya kita belajar saja dari indikasi-indikasi yang ada. Itu harus kita pantau terus tetap ya. Pak Anies mulai dari nol lagi Kang, habis dirusak Jakartanya. Wow, begitu ya buku-buku. Saya biasa nonton di YouTube Bang. Oh iya, nggak apa-apa, sama aja lah ya, YouTube, TikTok sama aja. Ini juga tampil kok live juga di YouTube. Kita kalau perlu nanti kita live-nya sembarangan juga di Facebook gitu ya, Instagram kalau memungkinkan. Saya belum tahu caranya gimana. Nggak dari nol, saya kira Pak Anies memang sudah dirusak ya, dirusak karya-karyanya oleh Heru Budi. Makanya ketika ada acara, Heru Budinya yang menghilang. Gitu. Golkar juga bilang begini, Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada Jakarta karena berasumsi Anies tak ikut lagi. Jadi ketika kemarin Pak Anies nyapres, jadi disangkanya nggak akan ikut nyagup lagi. Loh, nyagup lagi, ini gimana? Jadi kaget itu Golkar dan Ridwan Kamil. Padahal Gerindra berharap Ridwan Kamil maju sebagai utusan istana gitu kan, kurang lebih begitu. Nah, ini menjadi menarik gitu buat kita simak, karena Anies ini memang fenomenal. Kalau Anies terpilih menjadi gubernur Jakarta, ini bibit yang akan sangat diperhatikan menit ke menitnya oleh kekuasaan. Jangan sampai 2029 mengambil alih tampuk kepemimpinan Indonesia karena harus dilanjutkan oleh dinasti Jokowi ya. Mungkin kan ada harapan begitu ya. Oke. Nah, kita lanjut ya diskusinya ya. Pak Anies pasangan sama Pak Lembong aja Bang. Wah, itu ideal itu. Tom Lembong ya, Nihardi. Cuman ya nggak mungkin. Itu sesuatu yang hil yang mustahil. Kalau kata Asmuni Sri Mulatnya, hil yang mustahil. Kan harus ada dukungan dari partai-partai. Partai-partai kepentingannya harus diakomodasi gitu ya. Jadi nggak mungkin. Yang paling mungkin itu Anies cawagupnya dari PKS atau dari PDIP. Ya, kemungkinan besar itu yang paling memungkinkan. Oke, terima kasih ya yang sudah men-share live ini ke sahabat-sahabat yang lain. Pak Anies is the best, salam sehat, salam perjuangan. Harus dikawal betul, jangan sampai sebelum pemilihan pemenangnya sudah ada. Tapi kan itu ciri khas Indonesia katanya ya. Jadi sebelum dimulai sudah ada itu. Aku ingin mendirikan partai malaikat biar siapa yang munafik langsung masuk neraka. Waduh, sayangnya kita bukan malaikat ya. Kita nggak bisa berubah. Kita ditakdirkan jadi manusia. Jadi mari kita gunakan akal sehat kita. Karena ini amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk digunakan. Kalau akal sehat kita tidak digunakan, maka yang terjadi? Yang terjadi kita berdosa ini. Berdosa, kita sudah dipakai otak, sudah dikasih akal, nggak dipakai. Malah dipakainya buat menjilat, kan ngeri itu.
hilang lagi nyari dukun kali, kata Dhani Ahmad. Heru Budi ya yang hilang ya. Aduh, PJ bikin rusak infrastruktur seolah-olah Anies nggak berhasil. Itu dia memang dipasang untuk menghancurkan karya Anies. Maka ketika Anies datang ke PRJ, mungkin ya Heru Budi masih manusia ya, jadi dia masih punya rasa nggak enakan. Dia, oh, udah saya jangan hadir nggak enak sama Pak Anies, gitu ya. Rakyat cerdas pasti pilih Anies katanya.